Halo, halo yang baru join. BTW pada tahu nggak nih, kita mau nge-live sama siapa malam ini? Pasti pada tahu dong. Kita nunggu ya sampai jam 8. Pas baru nanti aku undang dokter Jimmy-nya. Oke, kita tunggu dulu. BTW aku mau memperkenalkan diri ya. Namaku Bilkis Karisa. Kali ini aku bakal jadi hostnya Dokter Jimmy di tema Bangkit Kembali Walau Pandemi. Jadi nanti yang mau nanya-nanya boleh banget komen. Nanti insya Allah bakal dijawab sama Dokter Jimmy-nya. Gitu. Kita tunggu dulu ya. 3 menit lagi. Gimana nih kalian WFH-nya? Bosen gak di rumah? Wah, dokter Jimmy-nya udah join. Bentar ya guys. Bentar. Halo dok, selamat Halo, malam. Bilky, selamat malam. Iya, gimana nih dok? Kabarnya sehat? Sehat, gimana kabarnya Bilkis? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, dokter bisa sapa yang lagi nonton sekalian memperkenalkan diri. Halo teman-teman yang udah join. Oh, ada yang bosen juga ya di sini. Terima kasih udah join hari ini. Halo Nabila, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy buat yang belum kenal. Saya seorang psikiater. Kalau bingung apa itu psikiater, itu dokter tapi yang menangani perasaan dan pikiran. Nah, itu psikiater. Gitu. Oke, nah karena kan sekarang posisinya pandemi ya dok. Dari yang biasanya orang sibuk banget, terus mendadak jadi di rumah aja, dan kita harus stay di rumah gitu. Ada orang yang eh, biasanya kerja apa nggak bisa untuk gak gerak terus mendadak kerja di rumah standby. Nah kali ini live-nya akan bahas kita gimana sih caranya bangkit kembali walau pandemi. Nah untuk yang pertama nih dok, biasanya kan kita tuh nggak di rumah gitu ya, maksudnya jarang untuk kebanyakan orang. Dan biasanya orang tuh cuman kerja pulang. Nah, Ya. mendadak di rumah nggak tahu nih harus ngapain. Nah, biasanya mereka juga bingung untuk memulainya tuh gimana. Jadi biasanya caranya untuk bisa kembali ke rutinitas sehari-hari yang kiranya produktif itu gimana sih dok? Teman-teman, emosi itu cuma, bukan cuma ding, emosi itu adalah tanda. Kayak teman-teman tahu water sprinkle kan ya? Kalau di mall atau di kantor atau di gedung-gedung yang besar biasanya ada bulutan-bulutan yang agak tajam-tajam yang kalau dia kena asap air keluar gitu. Itu namanya water sprinkle. Pasti nonton di TV-TV ada tuh water sprinkle. Oh, kebakaran terus ada asap keluar. Emosi itu water sprinkle. Kalau ada asap, kalau ada pencetus, baru kemudian dia berespon. Kira-kira kalau ada asap tapi nggak keluar air, apa yang terjadi? Kebakaran ya? Ya. Kira-kira itu hal yang sama juga kalau ada pencetus tapi emosi kita nggak keluar. Justru itu tanda yang salah. Emosi itu tanda kalau justru tubuh kita sudah melakukan respon yang benar. Kalau tiba-tiba ada perubahan perilaku dari misalnya
aktif, terus tiba-tiba di rumah, lalu perasaan kita nggak enak. Itu tanda yang baik. Artinya, tubuh kita berespon dengan tepat. Pun ini tiba-tiba kita mau new normal nih, tiba-tiba mau kembali, dan belum siap, terus ada perasaan nggak enak, itu tanda yang tepat. Karena emosi kita bermain. Nah, yang menjadi persoalan, kalau emosi ini menjadi sedemikian besarnya sampai kita tidak mampu lagi mengendalikan. Nah, itu baru bermasalah. Selama emosinya muncul, tapi kita masih dalam kendali, kita masih mampu bekerja, berusaha, mengusahakan sebaiknya, sekalipun tidak sebaik sebelumnya, it's okay. Nggak apa-apa. Don't be too hard to yourself. Ini kita nggak lagi ujian produktivitas, enggak. Kita lagi pandemi ini, teman-teman, ya. Jadi kalau ada emosi muncul, it's okay. Nggak apa-apa. Bahkan saya pribadi, saya mengharapkan emosi itu muncul. Karena kalau nggak muncul, ada yang salah sama tubuhmu. Gimana mengatasi emosi negatif nih? Ada yang nanya. Ada Dokter Andreas, teman saya. Halo, bro. Gitu. Menurut Dokter Andreas juga, emosi itu tidak untuk dihilangkan. Emosi itu cukup untuk disadari. Karena kita nggak bisa kayak gini. Sorry, saya nggak punya. Bentar, saya ambil handphone sebentar. Kita nggak bisa kayak gini. Saya lagi seneng, nyalain gitu. Saya nggak mau senengnya hilang, matiin gitu. Aku lagi bete, aku mau matiin bete-nya. Kan nggak bisa ya. Emosi nggak punya tombol on and off, nggak bisa. Emosi datang dan emosi akan pergi. Jadi kita nggak bisa mengatasi dalam tanda kutip emosi negatif. Karena yang saya tangkap dari teman-teman, mengatasi emosi negatif tuh emosi negatifnya tiba-tiba hilang gitu. Nggak bisa. Tapi kita bisa menyadari bahwa ini adalah emosi. Dan tidak terganggu dengan emosi itu. Memilih untuk tetap berespon secara sehat. Alih-alih dikuasai oleh emosi. Begitu, Mbak. Tapi kan ada dok, dengar saya pernah baca kalau misalkan emosi itu kalau misalkan kita terlalu mendem, misalkan kita ngerasa kayaknya baik-baik aja, terus kayak kita mendem-mendem, padahal kita nggak sadar itu emosi. Terus kalinya keluar itu bisa parah banget, bisa emosinya bisa meluap, bisa entah teriak-teriak atau sebagainya. Nah untuk ngehandle itu nih dok, gimana sih caranya biar kita kalaupun tahu itu emosinya cuma kecil, kita bisa ngehindari itu, jadi nggak perlu ditumpuk-tumpuk sampai keluarnya besar. Nah, ini kita butuh teknik khusus ya. Nah, ini saya mengutip dari senior saya, Dr. Lahargo kemarin, yang kebetulan ngasih jempol. Selamat malam, Dr. Lahargo. Saya izin mengutip kalimatnya ya. Jadi begini. Ketika kita sedang emosi dan intens, otak depan manusia yang bertugas untuk berpikir itu turn off, mati. Nggak bisa mikir gitu. Kalau emosinya sedang intens. Perhatikan ya teman-teman, kalau lagi marah, takut, sedih gitu, jatuh cinta misalnya, dan intens, kita nggak bisa mikir. Nggak bisa sama sekali. Kita bisa mikir kalau intensitas emosinya mereda. Jadi bagaimana kita mampu berespon secara sehat? Pertama adalah make sure ketika kita mengambil keputusan, intensitasnya itu sedang reda. Kita perlu membedakan dua istilah. Antara responsif dan reaktif. Kalau reaktif itu begini. Ada stimulus, kemudian refleks aja kita mengeluarkan kalimat otomatis atau pikiran otomatis, refleks aja gitu. Misalnya begini. Ada orang marah-marah sama saya. Oh, Dokter Jimmy jelek banget kayak Siwon gitu misalnya. Misal. Oh, saya marah-marah balik. Oh, dasar kamu kayak Lee Min Ho misalnya gitu. Dan itu refleks saja misalnya. Itu namanya reaktif. Antara stimulus dan hasil akhirnya itu deket banget. Nggak pakai mikir. Nah, responsif nggak begitu. Kita memberikan jeda antara stimulus dan hasil akhirnya. Dan seringkali jedanya tuh nggak usah lama-lama kok. Misalnya
dasar kamu dokter mirip Siwon gitu. Saya mikir dulu, apakah benar saya mirip Siwon? Apa yang sebenarnya sedang orang ini berusaha sampaikan? Apakah saya perlu untuk membalas marah gitu? Nah, itu perlu direnungkan dulu. Apa respon yang secara rasional akan saya pilih? Jadi nggak tiba-tiba aja, tapi memilih untuk ngasih jeda dulu. Kalau sedang emosi, jeda itu penting supaya pada saat jeda itu tadi kita memilih untuk menahan, itu intensitas emosi mereda dan kita lebih mampu berpikir. Pada saat itu, biasanya pilihan kita akan lebih sehat. Sedikit aja. Nggak usah lama-lama. Nggak usah mikir jauh-jauh, terus nge-google wajah Siwon. Saya membandingkan dengan wajah Siwon. Nggak perlu. Jedanya sedikit saja. Dan pikirkan sejenak. Kira-kira apa respon yang mau saya pilih dalam kondisi begini? Pikiran itu saja sudah mampu membuat intensitas emosi berkurang, dan kita nggak usah meledak. Dan nggak usah juga menahan. Dan nggak usah juga pura-pura nggak ada. Tapi berespon saja, tapi lebih sehat. Gitu. Oke. Nah, itu kalau respon ya, Dok. Cuman kan ada beberapa, kita kan tahu lah, Dok, karakter orang itu berbeda-beda kalau misalkan dibandingin ya. Nah, ada orang yang memang pikirannya emang dewasa, ada yang masih belum, even itu umurnya udah cukup umur gitu. Nah, ada juga, nah berarti kalau kayak gitu, kalau misalkan dalam respon ya, Dok, kalau misalkan dihitung dalam pandemi kayak gini nih, ada orang pemikirannya kayak belum siap, terus juga masih takut. Jadi dia belum mikir gitu tuh masih kurang. Nah, tadi kan dokter bilang kalau kita harus mikir kayak gitu. Nah, untuk kalau misalkan dapet orang yang kayak gitu nih, saran dokter tuh gimana enaknya? Dapat orang yang Maksudnya, merespon demikian maksudnya. ya dengan pemikiran yang masih belum bisa untuk mikir secara respon yang tadi dokter jelasin. Iya, dan sebagian besar orang memang belum bisa ya. Mm-mm. Apalagi kita di zaman internet ini belum apa-apa, baru di komen sedikit, wah komen Iya, marah-marahnya balik panjang gitu ya. benar. Ada yang nggak setuju, wah langsung jempolnya lebih cepat daripada otaknya begitu. Benar. Cepet banget. Tidak, bukan hanya orang lain, saya pun masih belajar untuk mengendalikan jempol. Jadi nggak apa-apa teman-teman kalau kita sama-sama masih belajar. Nah, kalau ketemu orang yang jempolnya lebih cepat daripada otaknya, kalau ketemu orang yang memang masih belum siap, kita di sini di lawan COVID-19, kita tidak sedang sendiri. Kita nggak bisa egois-egoisan. Oh, yang penting aku selamat, aku mentingin diriku. Orang lain ya orang lain aja gitu. Nggak bisa, karena kita sama-sama di sini. Kita perlu sebisa mungkin kalau ada orang yang memang butuh diingatkan, ya butuh diingatkan. Yang butuh diingatkan ya diingatkan. Kalau ada orang yang butuh untuk diajak bicara baik-baik, ya diajak bicara baik-baik. Sebisa mungkin kita melewati ini bersama-sama. Tapi kalau orangnya udah nggak mau, udah nggak bisa, dan memang ada kan ya orang-orang yang agak nakal begitu dalam tanda kutip. Jangan terlalu lama kita menghabiskan energi untuk berdebat, karena capek pertama. Kedua, orang akan berubah itu bukan dengan argumentasi dingin dan logis. Orang akan berubah ketika ada pengertian, ketika ada emosi yang disentuh, baru seseorang bisa berubah. Jadi jangan menghabiskan energi terlalu banyak untuk debat di sosial media tentang, oh kamu harus siap cepat-cepat new normal. Ayo terima bahwa ini kenyataan yang kita nggak bisa pungkiri. COVID-19 ini menyerang semua aspek. Nggak bisa. Kita nggak lagi debat rasional. Ini bukan lomba debat Indonesia, teman-teman. Bukan. Ini pandemi. Jadi kita keluar dengan semangat gotong royong, dengan saling menolong dan mendukung. Nggak perlu capek-capek debating something yang ya kita tahu dong, kalau terlalu lama mendebatkan sesuatu, makin lama makin intens, makin emosi, capek doang. Pihak sebelah keputusannya pun tidak berubah, kan rugi ya. Lebih baik energi yang sama dihabiskan untuk edukasi, saling berbagi, tanyain tetanggamu butuh apa. Jadi
alih-alih menghabiskan waktu dengan orang yang memang tidak siap untuk berubah, masih banyak juga yang siap untuk dibantu. Tapi bukan diabaikan tadi ya, sebisa mungkin diingatkan, tapi secukupnya. Jangan lama-lama. Kalau udah rasanya cukup kok kayaknya diskusi mentok, ya udah lanjutkan kehidupanmu yang lain. Masih banyak teman-teman yang perlu kita bantu kan ya dalam era COVID-19 ini ya. Ya. Sedih dok, ada yang nanya, jika kita udah memikirkan respon dan ada jedanya, tapi kita tetap nyesal dengan respon kita, itu masih disebut reaktif atau bukan? Yang disebut responsif itu kita memikirkan, memberi jeda sejenak antara stimulus dan kita mau ngapain nanti. Ini bukan berarti kita tidak bisa salah memilih. Kita bisa salah memilih. Namanya manusia ya. Tapi kemungkinan untuk salah memilih kalau kita renungkan dulu, itu lebih kecil ketimbang kita tiba-tiba, dasar kamu mirip Lee Min Ho gitu. Lebih kecil kemungkinannya. Jadi nggak apa-apa kalaupun kita sesali, jadikan itu pelajaran. Tapi evaluasi lagi untuk kedepannya. Tidak mungkin kita selalu mengambil keputusan yang benar kan ya, nggak mungkin ya. Pasti ada salahnya, pasti ada emosinya, itu wajar, nggak apa-apa. Oke. Terus dok, kan juga beberapa ada orang, karena kita lagi on social media sering nih karena pandemi kayak gini. Banyak orang, akhirnya banyak tuh yang on di Twitter, terutama Instagram. Terus banyak juga yang menimbulkan banyak argumen di situ. Nah, kita kan kadang suka ikut terpancing nih, buat ikut argumennya atau segala macam. Pokoknya kalau ada satu masalah, biasanya kita karena lagi nggak ngapa-ngapain, akhirnya kita ikut. Nah, nyikapin dirinya itu nggak usah sosial media, nggak sosial media aja, mungkin di yang kehidupan yang bukan sosial media itu juga gimana sih Jok caranya? Apalagi sekarang lagi banyak WFH, rapat di sebelahnya sosial media gitu kan ya. Atau SFH, school from home, atau college from home. Ya, backgroundnya Zoom, lagi pura-pura nyatet, di bawah main sosial media gitu. Oke, bener banget. Kita perlu ingat sama-sama nih, Mbak Bilkis, ada pola yang sama dari sosial media. Polanya itu sosial media berusaha menyediakan hiburan yang sifatnya tidak habis-habis, infinite. Misalnya kita main Instagram nih ya, scroll Instagram gitu. Tunggu aja 2 menit, scroll lagi, pasti ada konten baru lagi kan? Scroll 2 menit, ada konten baru lagi. Kita meniatkan diri tadinya main Instagram, main Twitter, main TikTok, apalagi sosial media, ya itulah main-main yang lain, niatnya untuk istirahat tadinya. Yeah. Tanpa kita sadari, karena banyaknya jumlah konten dan apa istilahnya, produksi konten yang nggak habis-habis, kita jadi capek nontonnya. Belum lagi kalau list following kita isinya berantem sendiri, isinya rame-rame sendiri, debat semua gitu kan ya. Makin infinite lagi capeknya. Benar-benar. Kita perlu mengingat hakikat itu, bahwa sosial media itu infinite. Nah, kalau sudah sadar, maka pertanyaan selanjutnya, siapa yang mau membatasi sosial media yang tidak terbatas ini? Apakah kita mau ngikutin yang tidak terbatas ini, yang artinya energi kita yang terbatas akan habis? Atau kita yang memilih durasinya? Sekarang handphone ada ini kok, ada apa namanya itu ya, kayak pengukur screen time gitu loh. Kita pakai berapa jam sehari gitu. Aplikasi apa yang paling banyak kita pakai gitu kan. Mau Android, mau iPhone kan ada ya. Pakai itu teman-teman. Berikan set waktu maksimal, misalnya, oh hari ini saya mau pakai Instagram 1 jam, Twitter 1 jam, nggak lebih masing-masing keduanya. Udah gitu. Yang ngatur kita. Jangan sebaliknya. Karena kalau sebaliknya,
energi kita terbatas, sosial media kontennya nggak terbatas. Terus ada. Capek. Kalau orang capek jadinya apa? Emosi. Kita capek emosi, kontennya bikin emosi, wah, emosi Gokil. kuadrat. Emosi section jadinya, nggak habis-habis. Jadi, istirahatkan diri, berani untuk menetapkan batas. Oh, 1 jam aja, maka 1 jam aja. Siapa yang nentuin batas? Ya kamu. Masa saya? Ada nggak kriteria waktu tertentu gitu? Saya nggak bisa bilang karena misalnya ada teman-teman yang mungkin di sini content creator gitu, atau teman-teman yang mungkin di sini kerjanya admin sosial media, itu kan jamnya tentu akan berbeda ya ketimbang yang emang bengong-bengong aja. Jadi misalnya saya takut kalau saya ngomong durasi nanti dipukul rata untuk semua terus bilang ke bos, bos kata dokter Jimmy maksimal sekian jam gitu kan, nggak lucu juga. Atur jamnya. Kalau kita main segitu, kira-kira kita main segitu, maka saya tetap baik-baik aja. Aturlah durasi kayak gitu. Kalau, kok nggak enak, maka evaluasi besoknya. Berarti hari ini kebanyakan. Besok harus dikurangi. Kita yang perlu mengenal. Jangan dibalik. Itu rahasia main sosial media ya. Oh, ini belum ngomongin list following ya. Itu baru ngomongin jumlah jam itu. List following juga. Siapa yang kamu follow? Apakah kamu follow lawan COVID-19? Atau kamu follow yang bikin-bikin emosi? Kan saya nggak tahu ya. Pilih yang menenangkan, yang memberi informasi bisa dipercaya, yang tidak melebih-lebihkan tapi juga tidak mengurang-ngurangi, yang menyampaikan fakta apa adanya. Jangan memilih yang kita baca cuma buat seru doang atau baca buat rame ribut doang. Enggak. Kalau terlalu ramai ribut berantem, sebenarnya itu udah ada tanda ya. Ini ada apa kok orang ribut rame berantem terus gitu. Pilih yang menyampaikan baik, data dan fakta, tapi netral saja. Jangan dibuat berantem. Gitu. Kita yang batasin. Bener, Yulmil, susah panjang nama akunnya. Benar, kita yang membatasi. Jangan sampai kebablasan. Oke. Nah, berarti kita berusaha untuk mengontrol diri dengan cara tadi sarannya pakai screen time biar kita bisa mengistirahatkan diri. Nah, kan kita nggak mungkin juga dong istirahat terus-terus. Pasti kita cari kerjaan yang kiranya bisa menghibur diri dari sosial media. Tapi Yes, yes. selama pandemi ini kan banyak orang kayak ayo misalkan ayo masak atau ayo olahraga dan sebagainya kayak ajang untuk nyari kreativitas di pandemi kayak gini. Padahal beberapa orang tuh belum tentu bisa melakukan hal yang sama gitu. Sebenarnya pandemi itu nggak harus produktivitas banget, cuman pemikiran orang banyak yang tetap harus produktivitas. Nah itu gimana dok? Menurut dokter, sebenarnya pandemi itu harus benar-benar produktif atau sebenarnya kalau kesehari-hari kayak misalkan kita udah kayak sehari aja, misalkan kita nonton TV kah atau gimana, itu sebenarnya udah cukup untuk mengistirahatkan diri kita atau harus ngelakuin hal yang lain. Iya, memang kita lahir di budaya yang menyanjung tinggi berlebih-lebihan budaya sibuk. Kayaknya hidup harus sibuk gitu ya. Terus kalau nggak sibuk sedikit ngerasa bersalah. Aku hari ini kurang produktif ya gitu rasanya ya. Pokoknya harus sibuk. Entah apa yang dikerjain, pokoknya sibuk. Gitu kan ya. Kayaknya pandemi juga jadi lomba sibuk-sibukan. Oh, harus bisa bahasa baru. Harus baca sekian banyak buku gitu. Atau menguasai sekian banyak resep. Ini pandemi. Bukan lomba productivity, bukan. Tiap orang punya cara survive-nya yang berbeda-beda. Ada yang memang jadi masak gitu, ada kan ya, dan saya nggak menyalahkan bagian itu. Ada juga yang kemudian jadi bersih-bersih gitu, dan itu baik, saya juga nggak nyalain bagian itu. Tapi ada orang yang patut kita pahami bahwa situasinya berbeda. Keadaannya, lingkungannya berbeda yang tidak memungkinkan dia melakukan hal yang sama seperti kita.
Sehingga mungkin ada orang-orang juga yang saking kesulitannya tidak bisa sibuk produktif dalam tanda kutip seperti yang tampil di sosial media kebanyakan orang ya. Termasuk saya kan juga pamer lagi masak ya, padahal Anda tidak tahu kan rasanya. Oh, Anda tidak tahu, jangan dimakan. Gitu. Tidak selalu harus produktif. Tiap orang punya caranya. Benar kata Mbak Bilkis. Kita memang beda-beda. Ada yang, misal, bangun dari tempat tidur pun sudah perjuangan keras. Karena hari ini, saya nggak tahu mau makan apa misalnya. Ada. Masa itu mau dibandingin sama saya yang lagi masak-masak kan tidak fair. Kalau kenal ada orang seperti itu, ingat kita lagi gotong royong, mungkin kita perlu bantu. Mungkin kita perlu saling jaga, saling tolong. Dan kalau kamu orangnya yang tidak produktif dalam tanda kutip dibandingkan orang-orang yang kamu follow, tidak perlu merasa bersalah. Bertahan saja itu baik. Itu menurut saya loh ya, menurut saya. Kita bertahan bersama-sama di tengah pandemi, mengusahakan berjuang sama-sama, itu baik. Nggak usah lomba-lombaan siapa yang paling produktif, siapa yang belajar bahasa paling banyak, buku mana yang dibaca paling banyak, nggak usah. Selama kita sama-sama keluar dari pandemi ini, berusaha sama-sama gotong royong secara sehat, mensyukuri nikmat yang kita punya. Terima kasih Nuri. Lagi-lagi saya bingung nama akunnya, bacanya panjang. Itu pun tidak apa-apa. Itu pun tidak apa-apa. Nggak usah rame-rame adu productivity. Tapi saya tidak menyalahkan yang productivity-nya baik. Enggak. Semuanya baik. Selama kita bertahan sama-sama, kita berjuang sama-sama. Tapi nggak usah bandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan bandingkan perjuangan kita dengan perjuangan orang lain. Karena perjuangan kalian itu berbeda. Jangan dibanding-bandingkan. Lakukan saja bagianmu sebaiknya. Kalau beda sama orang lain, ya nggak apa-apa dong. Namanya manusia ya. Produktif itu beda-beda. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan nih, Dok. Kapan kita tahu batasan bahwa kita cukup untuk istirahat? Kita nggak perlu produktif sebelumnya dengan kemalasan atau merasa nggak produktif, Dok. Maksudnya mungkin setelah kita untuk berusaha untuk nggak produktif banget, ending-endingnya jadi males gitu loh, Dok. Gimana kita nggak kontrol ya? Kalau saya mau nyebrang, misalnya Mbak Bilkis, saya mau nyebrang begitu ya, di depan banyak mobil, rame bang. Saya takut karena mobilnya banyak. Takut saya ini kalau diikutin, tidak akan membuat saya nyebrang sampai ke tujuan kan ya. Berani itu bukan tidak ada rasa takut. Berani itu sekalipun saya takut, tapi saya memahami potensi dan resiko, lalu memanage itu, lalu walaupun ada mobil, saya mencari kesempatan dan pola yang sesuai, dan berjalan sekalipun takut. Berani itu bukan ceroboh, mobil banyak cepat, lalu saya nyebrang gitu. Wah, ketabrak, jeger, selesai. Itu bukan berani, itu ceroboh. Malas juga punya konteks yang sama. Malas kalau diikuti, tidak membuat kita sampai ke tujuan. Tapi mengabaikan rasa malas, aku nggak malas, aku semangat, aku produktif, aku bisa. Bisa jadi juga tidak bijak. Bisa jadi itu tanda tubuh kita sedang butuh istirahat kan ya. Ayo istirahat dulu, kamu udah terlalu capek. Bisa jadi demikian. Kita perlu ada di keseimbangan antara menyadari mana malas butuh istirahat, sama menyadari, oh ini sebenarnya udah cukup sih, tapi masih malas, nggak apa-apa, tapi udah cukup. Ayo tetap bergerak gitu. Keseimbangan ini adalah kunci kita mampu bertahan
dengan tetap sehat secara jiwa. Karena tidak bisa emosi hilang sepenuhnya. Tidak bisa kita merasa baik-baik saja, padahal situasi di luar lagi nggak baik-baik saja ya. Kan pandemi, lagi nggak baik-baik aja. Masa perasaan saya baik-baik aja, itu artinya ada yang salah sama perasaan saya. Kalau di luar nggak baik-baik aja, tiba-tiba saya semangat, aneh kan ya? Maka wajar kalau saat ini kita sedikit tidak terlalu bersemangat ketimbang biasanya, tapi selama itu masih mampu kita lampaui, kita usahakan, maka itu tidak apa-apa. Sama kayak nyebrang. Jangan nunggu takutnya hilang. Sampai besok nanti. Sampai tengah malam baru nanti mobilnya hilang, kita bisa nyebrang. Terlambat. Jangan nunggu malesnya hilang. Kalau malesnya udah berkurang sedikit, berkurang aja, maka kita perlu bergerak. Jangan diikutin, karena nanti kita nggak ngapa-ngapain, kaum rebahan, dan itu juga nggak sehat. Kalau rebahan terus seharian, tapi jangan juga diabaikan. Pengen sok sibuk gitu. Ada di tengah. Itu yang sehat. Oke. Nah, berarti itu sebenarnya balik lagi tetap ngontrol diri kita sendiri itu bisa atau enggak dan sadar atau tidak untuk rasa malas itu ya, Dok. Iya, Nah, kita yang perlu memahami. nah bicara soal mental nih, Dok. Kan tadi saya bilang bahwa karakter orang kan beda, berarti mental orang juga beda-beda tentunya kan. Nah, untuk kasus apalagi kayak pandemi gini banyak masyarakat itu entah yang di PHK atau mungkin yang uh, dagangannya kurang laris karena pandemi kayak gini. Berarti kan mentalnya yang tadinya semangat untuk kerja jadi turun banget. Itu maksudnya ngebijakinnya tuh gimana sih? Misalkan kitanya sebagai orang yang sedang dalam musibah kayak gitu, Dok, di tengah pandemi kayak gini. Jadi biar bisa bangkit lagi itu gimana sih caranya? Pertama, boleh saya pertanyaannya saya geser sedikit ya, Mbak ya. Tadi kan Iya. kalau kita yang ngalamin, saya pengen kalau Mm-mm. orang lain yang ngalamin. Oh ya. Teman-teman, kita makhluk sosial. Jadi kalau ada yang kayak gitu, bantu secara nyata. Kalau kita punya kelebihan uang sedikit saja, mungkin itu berharga buat orang lain saat ini. Baik kalau kita ngasih uang secara besar, dalam jumlah besar ke platform tertentu atau ke pengumpul dana tertentu, itu baik. Saya nggak katakan itu salah. Tapi selain itu, kalau ada orang terdekatmu, tetanggamu, keluargamu, tukang bakso favoritmu, tukang batagor yang biasanya ada di depan komplekmu, atau tukang somai di depan sekolahmu, mungkin mereka butuh bantuan. Jadi bantulah secara langsung. Oke, itu kalau kita kenal. Kita pindah ke kalau itu saya. Saya tidak suka kita menyangkal perasaan. Harus positif, gitu. Nggak suka. Izinkan diri untuk merasa sedih. Boleh. Tapi sadari kalau kita juga nggak bisa lama-lama terjebak dalam rasa sedih. Menyangkal rasa sedih cuma ngebuat perasaan kita makin berantakan. Kalau kita menolak, nggak mau merasakan perasaan kita, maka alarm emosi tadi menjadi tidak dikenali. Biasanya loh ya, malah bocor kemana-mana. Jadi gampang marah, jadi sensian, jadi nyala-nyalahin pihak-pihak lain, begitu ya. Karena kita nggak mengenal emosi kita. Maka pertama-tama, izinkan dirimu untuk merasa sedih. Itu langkah pertama. Accept whatever you feel. Terima apapun yang kamu rasakan. Kedua, tapi jangan dikendalikan olehnya. Oke, ini sedih. Maka, apa yang bisa kita lakukan untuk paling tidak mengurangi dampak dari situasi ini? Karena kita nggak bisa berharap situasinya langsung tiba-tiba 100% kembali seperti normal ya. Habis ini masih new normal, habis ini masih ada evaluasi dan lain sebagainya.
Kita tidak bisa berharap tiba-tiba situasi kembali seperti semula. Maka paling tidak kita perlu mencari jawaban dari pertanyaan apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak dari situasi ini. Tidak perlu kembali normal, tapi apa yang bisa mengurangi dampaknya? Mungkin somainya dipindahkan ke jalur online, misalnya saya nggak tahu. Apakah somai bisa dijual online atau dibuat frozen food, saya nggak tahu. Atau apakah kita perlu memikirkan untuk geser pindah haluan? Itu pun saya nggak tahu. Karena setiap orang punya kesulitannya masing-masing dan dari setiap kesulitan jawabannya pun akan sangat berbeda-beda. Jadi saya bisa memahami kadang-kadang akan sulit untuk menjawab pertanyaan ini kan akan sangat personalized sekali ya Mbak Bilkis ya. Beda-beda antar jawab satu orang dengan yang lain. Namun pertanyaan yang di belakangnya mungkin mirip. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak dari pandemi ini kepada keluarga, kepada ekonomi, kepada pertemanan kalau mungkin misalnya bukan dua ini tadi masalahnya, kepada marketmu, saya nggak tahu. Jangan ini favorit saya. Bahagia sama dengan realita dikurangi harapan. Kita bisa dapat proyek 1 juta rupiah gitu di masa COVID begini misalnya. Oh, saya dapat proyek 1 juta rupiah di masa COVID. Tapi saya mengharapkan saya dapat 2 juta rupiah. Sekalipun saya dapat 1 juta, saya jadi nggak bahagia. Karena harapan saya 2 juta. Tapi kalau saya dapat 5.000 di kantong celana saya, pas saya mau cuci, saya bahagia. Kenapa? Karena saya nggak berharap ada 5.000 di kantong celana saya, walaupun itu uang saya. Bahagia sama dengan realita kurang harapan. Kita nggak bisa ngubah-ngubah realita di masa pandemi ini, kan ya? Tapi kita bisa ngubah-ngubah harapan. Jadi kecilin harapan dulu. Jangan berharap tiba-tiba semua situasi kembali sempurna. Jangan berharap tiba-tiba kita bisa seperti dulu lagi. Harapkannya agak minimal. Paling nggak rasa sakit ini berkurang. Paling nggak kita bisa survive. Paling nggak ada yang bantu di keluarga gitu. Harapannya yang gitu tadi. Minimalkan harapan supaya kita lebih mampu merasakan bahagia. Terus ada pertanyaan nih dok, mungkin ada 2 orang yang nanya, tapi maknanya sama. Cara manage mood kita biar kita nggak down terus selama pandemi. Itu gimana? Soalnya intinya jadi malas nih. Biasanya kan orang kebanyakan gitu. Kalau udah kena kasur, biasanya kan malas rasanya. Nah, Oh, gimana sih manage jelas. biar... Ya. Saya kalau nempel kasur juga rasanya tuh kasur sangat menyayangi saya gitu, pengertian gitu kasur. Nggak pengen pergi gitu. Iya. Ingat jangan menunggu rasa malas pergi. Karena rasa malas tidak akan pergi. Rasa malas baru akan pergi kalau kita turun dari kasur. Mandi air dingin. Nah, itu baru pergi malasnya. Ketika saya punya tujuan baik, misal, perut saya buncit nih waktu masa COVID nih. Terus saya ngelihat di depan komplek orang banyak yang mulai olahraga lagi gitu kan ya. Biasanya akan muncul perasaan bersalah. Aduh, kok orang olahraga ya? Aku harus olahraga nih gitu. Ada naluri kita untuk menyelesaikan persoalan. Tapi tungguin bentar aja deh, tungguin sebentar. Itu biasanya muncul alasan-alasan. Besok aja lah. Kan aku nggak punya sepatu lari. Gimana kalau ketularan COVID di luar? Padahal di luar pada pakai masker semua, jaga jarak. Nanti aja nunggu COVID selesai nggak tahu kapan. Ada aja alasannya kan ya. Secara naluriah, kita tahu kita harus ngapain. Tapi kalau itu tidak dilakukan, dalam waktu kurang dari 5 detik, naluri yang benar tadi akan dimatikan oleh pikiran. Pikiran kita tuh jago banget nyari-nyari alasan. Dalam 5 detik, naluri baik tadi, itu akan hilang begitu saja. Kalau tidak kita lakukan. Jadi kalau ada tadi pertanyaan, dok gimana ya ngilangin rasa malas? Terus ada pertanyaan lanjutan ya. Misalnya kalau udah
nyentuh kasur gitu, males, pengen bangun gitu. Kata pengen bangun itu mengimplikasikan kita tahu kita harus bangun. Tapi pikiran kita membunuh naluri yang sebenarnya kita udah tahu harus ngapain. Apa yang bisa kita lakukan? Ada namanya 5 second rule. Aturan 5 detik. Begitu pikiran kita udah ngasih tahu kita, kayaknya kamu harus kerja di sekarang gitu misalnya. Kayaknya kamu harus bangun, ini udah cukup tidurnya gitu misalnya. Kayaknya kamu harus olahraga deh. Ini dari tadi rebahan terus, udah waktunya olahraga nih gitu. Ketika ada suara begitu di hatimu, nalurimu udah ngasih tahu, segera hitung 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Bergerak sekarang. Gitu. Karena kalau kita diemin, pikiran kita tuh jago banget matiin naluri tadi. Antar aja deh masih enak. Aduh enak banget kasurnya gitu ya. Jago banget. Nah, dalam 5 detik kita perlu ambil keputusan. Karena kalau enggak, ya rebahan lagi. Ya malas lagi. Hitung 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Gerak sekarang. Jangan 5, 4, 3, 2, 1 terus tetap rebahan ya. Tetap rebahan. Jangan. Bergerak. Karena dengan kita menghitung, pikiran kita kan lagi berhenti ya. Kalau kita ngitung bersuara 5, 4, 3. Itu pikiran kita berhenti ngasih alasan. Dan kita cuma fokus ke tujuan kita tadi. Aku harus lari. 5, 4, 3, 2, 1. Maka lari. Jangan ditunggu. Jangan nyari-nyari alasan. Karena otak kita jago banget nyari alasan. Begitu kamu nyari alasan, nggak jadi. Jadinya males. Jangan cari-cari alasan ya. Siap, Bro. Mm-mm. Nah, untuk berarti kita kesimpulannya 5 second rule tadi untuk bisa mematikan menghindari maksudnya bisa untuk bergerak. Jadi nalurinya nggak kita pikirkan. Nah, Mm-mm. bicara soal stres nih sekarang, Dok. Karena kalau saya lihat beberapa orang, mungkin entah itu di Twitter, di Instagram, itu karena pandemi ini banyak banget yang stres dan orang masih bingung nih. Udah baca-baca, udah ngapain-ngapain segala macam, nggak bisa nih ngekontrol stresnya itu dan bingung nih gimana caranya. Nah, sebenarnya kontrol stres itu susah nggak sih, Dok? Dan kiranya efektifnya tuh cara ngekontrol stres itu kayak gimana selama pandemi ini? Cara mengontrol, hampir kepleset. Cara mengontrol stres adalah dengan melakukan cara mengontrol stres. Karena kalau cuma dipikirin, stresnya nggak terkontrol. Apa yang saya maksud melakukan cara mengontrol stres? Kita tahu olahraga bisa membantu mengontrol stres. Kita tahu memberi jarak terhadap sosial media bisa bantu mengontrol stres. Kita tahu nolong orang dan melihat dia tersenyum karena bantuan kita, itu membantu kita mengontrol stres. Kita tahu banyak hal, mau yoga, meditasi, sholat tolong jangan bolong-bolong misalnya. Ya apapun lah, kamu berdoa juga. Itu kalau listnya kita panjangin nih, habis nih live-nya nih. List yang semua kita ketahui tadi, itu dilakukan, bukan dipikirkan. Karena kalau saya mikir begini, aduh, olahraga bisa membantu mengontrol stres ya, tapi dipikirin, nggak dilakuin, ya nggak terkontrol. Kayaknya refreshing, masak-masak gitu atau bersihin kamar mandi bisa ngontrol stres nih, tapi dipikirin doang nggak dilakuin, ya nggak terkontrol juga. Maka kontrol stres yang terbaik adalah dengan melakukan kontrol stres tadi. Nah, apa yang baik buat kita itu bisa beda-beda. Dan pertanyaan ini baiknya ditanyakan ke dirimu dengan cara seperti ini. Dulu sekali, sebelum pandemi, apa ya yang saya lakukan yang itu mampu untuk membuat saya lebih tenang? Tanyain ke dirimu sendiri. Karena buat satu orang olahraga itu refreshing, buat orang lain olahraga itu ngebetein banget kan ya. Buat satu orang bikin
jurnal syukur gitu, nulis apa yang disyukuri hari itu enak banget. Buat orang lain itu jadi beban. Bisa jadi cara yang sama, bisa jadi efeknya beda-beda. Jadi, tanyakan ke dirimu, dulu sebelum pandemi, apa yang membuat saya tenang ya? Terus kalau udah ketemu jawabannya, itu dilakuin. Jangan dipikirin, karena kalau dipikirin doang nggak kemana-mana. Netizen kan sukanya gitu tuh nanya, Dok, gimana ngilangin stres? Saya langsung nanya, emang usaha apa aja yang selama ini udah dilakuin buat ngurangin stres? Belum ada, Dok. Ya pantes. Dilakuin Oke. dulu, gitu. Oke, berarti sebenarnya dok, dari tadi kita bahas, hal pertama banget biar kita nggak stres, nggak malas adalah ngelakuin dulu untuk Nah, ngilangin, buat ngilangin mm-mm, semua yang ada negatif-negatifnya, pikiran negatif kita. Nah, karena waktu kita terbatas nih dok, udah mm-mm. 8:42 nih. Nah, mungkin dokter bisa ngasih sedikit saran atau ngasih tips untuk bisa bangkit kembali walau di tengah pandemi atau mau new normal lagi nih kebetulan. Kira-kira apa sih dok tips atau sarannya yang bisa dokter bagi ke penonton yang lagi lihat? Teman-teman, suka nggak suka, siap nggak siap, realita berjalan sebagaimana alurnya. Aku nggak siap, nggak bisa. Realita ya berjalan sebagaimana alurnya. Aku nggak mau, realita nggak peduli sama kamu mau atau nggak mau. Sadari, orang yang mampu bertahan, itu orang yang mampu beradaptasi. Jadi tugas kita bukan menolak realita, tapi beradaptasi sama realita. Kalau realitanya begini, ya itu yang perlu kita adaptasikan. Apa yang perlu kita lakukan? Pertama-tama, kita perlu bergerak. Tidak bisa hanya dengan ide atau dengan kata-kata, tapi kita perlu bergerak. Apalagi yang perlu kita siapkan, kita perlu siap kalau kita tidak ideal. Kok nggak kayak dulu, kok beda? Iya, karena memang belum ideal. Maka siapkan diri untuk melakukan yang terbaik, sekalipun nanti suasananya tidak sama seperti dulu. Tugas kita adalah mengusahakan sebaiknya. Hasilnya bagaimana, itu yang perlu diikhlaskan. Tapi jangan dibalik. Usahanya diikhlaskan, hasilnya maunya yang maksimal. Ya itu repot. Kerjakan sebaiknya, hasilnya diikhlaskan. Demikian Mbak Bilkis. Baik, akhirnya kita udah di penghujung acara nih dok. Udah Cara selesai ya. live ya. Ya betul. Mm-mm. Sebenarnya saya makasih banget nih dok, dokter udah meluangkan waktunya yang lagi sibuk, udah bisa live di sini malam ini, sharing-sharing ke Sama-sama. teman-teman, ke saya. Semoga kita insya Allah bisa sharing lagi di kesempatan di waktu yang lain. Amin. Terima kasih banyak dok, semoga infonya bisa bermanfaat buat orang yang nonton. Sama dokter semoga sehat selalu, jaga kesehatannya Ya lagi new kesehatan Mbak normal. Bilkis. Yes. Iya, oke, makasih banyak ya dok, udah jawab pertanyaan dan bagi-bagi ke kita hari ini. Thank you Makasih Mbak banyak. Bilkis. Terima kasih dok. Makasih teman-teman semua. Bye-bye Selamat teman-teman. malam dok. Malam.